Shalom adik-adik, apa kabar semua? Tante percaya adik-adik semua ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat, ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tante sangat senang hari ini kita boleh bertemu kembali di Jumat Ceria. Untuk itu adik-adik siapkan hati kita di rumah masing-masing dengan sikap yang manis, lipat tangannya. Mari kita memulai ibadah kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini lagi di mana Tuhan selalu menolong kami. Dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur dan mengatakan bahwa Engkau baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami di dalam ibadah kami ini, menolong setiap kami anak-anak-Mu supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga dan kami bisa memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ada 3 orang kakak yang akan menemani kita untuk memuji Tuhan. Ada Kak Gracia, ada Kak Tessa, ada Kak Regi, ada juga 2 teman kita, ada Adriani dan Meli. Mari adik-adik di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau katakan, ku mau bernyanyi bagi Tuhan. Adik-adik siapkan hati, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh pendengaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyembah Dia dengan satu pujian. Bahwa Allah adalah Allah yang sangat baik. Yang sudah memilih kita menjadi anak kesayangannya. Untuk itu mari kita semakin ingin lagi mengenal Dia melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
milik kesayanganmu. Sebagai anakmu memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Halo adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa yuk bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu selalu begitu indah di dalam kehidupan kami. Hari ini pun kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini kami semua yang duduk diam di rumah kami mendengarkan acara ini dan siap mendengar firman Tuhan, baik dalam keadaan sehat ataupun juga dalam keadaan yang tidak sehat. Kami berdoa biarlah kasih Kristus tetap menyertai kami semua. Berkati hati kami Tuhan, biarlah hati kami adalah hati yang senang untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kalian pernah dengar nggak ungkapan yang berkata bahwa lidah itu tidak bertulang? Dan dikatakan lidah tidak bertulang, artinya kadang-kadang manusia itu sulit untuk mengontrol perkataannya. Ada perkataan yang baik keluar dari mulut kita, juga ada perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Kalian tahu perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan-perkataan yang kasar, yang menghina, itu adalah termasuk dengan bully. Jadi bully bukan hanya kepada kekerasan, mendorong teman, memukul teman, atau juga mengunci teman di ruang kelas atau di kamar mandi. Bully itu biasa dilakukan oleh satu orang atau juga beberapa orang dengan maksud nih untuk menyakiti orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bully itu juga adik-adik bukan hanya sampai di situ saja, tetapi dengan mimik muka kalian kepada teman, contoh nih sinis atau mungkin raut wajahmu seperti menunjukkan sikap yang tidak suka gitu ya. Nah, itu juga termasuk dengan bully. Ada pula adik-adik tanpa mengeluarkan kata-kata yang kasar, tetapi dengan sikap muka kita, wajah kita, kita menjulurkan lidah kita ya, atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik dilihat oleh teman kita, itu pun juga namanya adalah bully. Kalian tahu berapa banyak anak-anak sekolah ya yang mengalami bully di sekolah mereka? Mungkin kalian juga adalah salah satu korban daripada kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh teman mungkin sekelas atau juga kelas yang lain, atau mungkin kakak-kakak yang sudah kelasnya lebih tinggi daripada kalian, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Menurut survei ini ya, di Indonesia ada 41% anak-anak di sekolah mengalami bully. Dan kalian tahu akibatnya itu sangat berpengaruh kepada mental mereka, kepada belajar mereka, juga mungkin dengan sosialnya mereka. Akhirnya mereka tidak punya teman yang banyak, akhirnya mereka menjauhi teman-teman mereka yang lain karena mereka selalu diejek-ejek. Nah, adik-adik, tentunya siapapun yang pernah mengalami ini akan sangat menyedihkan. Pasti mereka sedih, pasti mereka merasa susah sekali hatinya. Dan adik-adik, hari ini kita juga mau dengar betapa bully itu sangat-sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Nah, kalian pernah dengar Yusuf? Dia seorang anak yang sangat-sangat dikasihi oleh ayahnya. Sehingga nih adik-adik, dia diberikan hadiah yang istimewa oleh ayahnya, diberikan jubah yang sangat indah. Dan itu menimbulkan kecemburuan di antara abang-abangnya yang lain. Dari kecemburuan itu, mereka akhirnya membenci Yusuf. Mereka sangat-sangat membenci Yusuf. Sehingga suatu hari ayahnya berkata kepada Yusuf, "Yusuf, coba kamu pergi ke ladang, kemudian kamu perhatikan abang-abangmu di sana. Apakah mereka baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja, makanan mereka apakah cukup atau tidak? Coba kamu pergi, lihat keadaan mereka, dan kemudian kembali lagi kabarkan kepada ayah." Kemudian adik-adik, ketika itu Yusuf dia pergi mencari atau memperhatikan abang-abangnya yang sedang bekerja menjaga ternak-ternak mereka yang ada di ladang. Setibanya di sana, dia tidak menemukan abang-abangnya di sana. Kemudian dia bertemu dengan seseorang dan dia bertanya, "Apakah Bapak menemukan abang-abang saya yang biasanya menggembalakan domba di sini?" Kemudian bapak yang tadi ini
dia menunjukkan jalan atau dia menunjukkan arah di mana abang-abangnya itu berada. Dan adik-adik, dari kejauhan abang-abangnya ini sudah melihat Yusuf. Dari kejauhan mereka sudah melihat dan mereka berniat untuk membinasakan Yusuf. Karena kebencian di hati mereka yang belum terlampiaskan, dan mereka berkata bahwa inilah saatnya untuk kita menghabisi Yusuf yang kecil itu. Dan adik-adik, mereka semua bersepakat bahwa nanti kalau si Yusuf itu tiba di sini, maka kita akan tangkap dia, kemudian kita akan membunuh dia. Dan kita bohong kepada ayah kita bahwa Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas. Adik-adik, perhatikan. Kebencian yang sudah ditumpuk oleh abang-abangnya akhirnya melahirkan perbuatan yang jahat kepada saudara mereka sendiri. Adik-adik bayangkan tuh, mulai dari rumah mereka, mereka sudah sangat membenci Yusuf. Sehingga ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada abang-abangnya, abang-abangnya sangat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yusuf. Meskipun itu adalah cerita yang tidak ada maksud buruknya sih. Memang dia bercerita dengan niat baik ya, karena dia ingin menceritakan apa yang dia alami. Tetapi abang-abangnya sudah tidak melihat sesuatu yang baik lagi dari Yusuf. Sehingga adik-adik, kebencian dari rumah dan juga kebencian tiap hari yang dialami oleh abang-abangnya itu, sekaranglah waktunya mereka ingin melakukan kejahatan kepada Yusuf. Adik-adik tahu, ketika Yusuf baru saja tiba di hadapan mereka dengan muka yang bersemangat karena dia berjumpa dengan abang-abangnya, tetapi dia disambut dengan wajah yang seram. Adik-adik tahu, Yusuf yang berpakaian jubah yang indah pemberian ayahnya itu, kemudian mereka buka dan mereka buang itu, dan si Yusuf diangkat dan dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Nah, adik-adik, sangat menyedihkan sekali Yusuf berada di dalam sumur yang kosong itu. Dan adik-adik tidak sampai di situ saja ternyata. Akhirnya mereka berpikir, bagaimana caranya ya? Masa kita biarkan Yusuf terus di dalam sumur itu? Nah, kebetulan tuh ketika mereka sedang beristirahat, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Midian yang hendak pergi ke Mesir. Lalu tercetuslah di dalam pikiran mereka, nah, kita jual aja tuh si Yusuf yang kecil itu supaya dia pergi jauh-jauh ke negeri orang dan supaya kita tidak melihat dia lagi di rumah kita. Nah, adik-adik, demikianlah yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf diangkat dari sumur itu, kemudian dia dijual dengan 20 shikal perak kepada pedagang-pedagang Midian dan dibawa pergi jauh sekali ke Mesir, dari orang tua, dari ibunya, dari saudara-saudaranya semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata ya, kejahatan satu melahirkan kejahatan yang kedua, dan kejahatan yang kedua dilakukan, dan mereka menutupi kejahatan yang kedua dengan lagi perbuatan-perbuatan jahat berikutnya. Setelah mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian, lalu mereka mencari akal. Bagaimana nih kita berhadapan dengan ayah kita yang sudah tua ini? Lalu adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak kehabisan akal. Mereka bilang, nah tuh ada jubah Yusuf. Mari kita ambil seekor kambing, kita sembelih darahnya itu, lalu kita celupkan baju Yusuf ke situ dan kita bawa ke ayah kita dan kita katakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Dan adik-adik, betapa sedihnya ayahnya ketika mendengar berita ini. Betapa sedihnya hati ayahnya ketika tahu
anak yang sangat dikasihinya menjadi korban. Ayahnya, adik-adik di luar sana banyak orang tua yang juga mengalami hal yang sama seperti ayahnya Yusuf. Dan kalian tahu bagaimana perasaan orang tua ketika anak-anaknya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya sendiri. Kalian bisa bayangkan betapa sedihnya orang tua kalian, ibu kalian, kalian yang cantik seperti itu, kalian yang ganteng seperti itu, tetapi harus dipukuli temannya, ya kan? Kemudian harus dilontarkan kata-kata yang kasar, makian dan lain sebagainya. Betapa sedih orang tua kalau mengetahui hal ini. Dan adik-adik, bukan saja orang tua, tetapi anak-anak yang mengalami perlakuan ini, betapa hidup mereka sangat menderita. Kalian pernah dengar seorang anak yang oleh karena dia mendengar atau diejek oleh temannya sendiri, dia tidak mau pergi ke sekolah. Ada anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang kasar daripada temannya, mereka itu akhirnya menjadi anak yang tidak bisa lagi berbicara kepada orang tua, tidak mau bertemu dengan siapapun. Bahkan yang parahnya adik-adik, kalian pernah dengar di berita anak-anak yang korban daripada bully, perkataan-perkataan temannya membuat dia bunuh diri. Tentu kalian tidak mau menjadi seperti ini. Dan saya percaya, tante percaya kalian pun tidak mau menjadi pelaku-pelakunya. Dan saya sangat percaya kalian adalah anak yang baik karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang masih melakukan ini kepada saudaranya sendiri, kepada teman-temannya sendiri? Dan hari ini adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan ini, ayo kita berubah. Karena perkataan yang baik itu sangat membangun. Perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-kata yang menghina, yang mengejek itu sangat-sangat tidak baik. Karena itu merusak atau mengganggu perasaan atau hati orang lain. Nah, dengar firman Tuhan ini ya. Dari Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, marilah kita mulai untuk menggunakan mulut kita yang tidak bertulang ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun teman kita supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa di sana, berpengaruh kepada orang-orang banyak. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini lagi Tuhan mengingatkan kami supaya kami menggunakan mulut kami untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Tuhan, jika Engkau mendapati kami masih belum ya Tuhan menang dalam hal ini, kami berdoa Tuhan tolong kami. Dan jika Tuhan kami pernah memperkatakan perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang buruk kepada orang tua kami, kepada kakak, kepada saudara kami, kepada teman, bahkan kepada siapapun, Tuhan Yesus ampuni kami. Tolong kami, ubahkan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada sore hari ini. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jika firman Tuhan sudah berkata untuk
kita mengeluarkan perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor. Mari kita belajar. Kita minta Tuhan menolong kita supaya kita mampu melakukannya. Seperti pujian kita ini berkata bahwa jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama lagi kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri Jumat ceria kita hari ini di dalam doa. Lipat tangannya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati melalui ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Tuhan, kami berdoa buat semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati. Kami juga berdoa untuk minggu depan, kami boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu di Jumat Ceria ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa Jumat depan di jam yang sama, jam 4 sore. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share sebanyak-banyaknya. Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita dimanapun mereka untuk boleh diberkati melalui channel ini. Dan adik-adik yang rindu untuk didoakan, yang punya pergumulan doa, adik-adik boleh menghubungi nomor di bawah ini. Dan kita akan berdoa buat adik-adik. Sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.